Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya. Permainan tradisional termasuk keanekaragaman budaya yang harus kita lestarikan. Banyak sekali jenis-jenis permainan seru untuk dimainkan bersama dengan teman. Contohnya engklek, lompat tali, petak umpet, dan gatrik. Coba permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Mari kita mengenal permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Benteng-bentengan atau rarebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Kemudian, permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Kita dapat mengetahui informasi mengenai dua jenis permainan tradisional dari teks bacaan. Untuk mendapatkan sebuah informasi pada teks bacaan, kita harus terlebih dahulu mengetahui gagasan pokok pada teks bacaan tersebut. Kemudian, untuk informasi tambahan akan didapat dari gagasan pendukungnya. Suatu teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik atau inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal yang disebut paragraf reduktif, atau kalimat utama yang ada pada bagian akhir atau paragraf induktif, atau awal dan akhir paragraf yang disebut paragraf campuran. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Adapun cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks, yaitu pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Keempat, tentukan gagasan pokok dari kalimat utama dan tentukan gagasan pendukung dari kalimat penjelas. Mari kita belajar cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Di sini ada contoh teks paragraf dengan judul batik, yang mana kita akan tentukan kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Setelah itu, baru kita bisa tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah dibaca dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir, kita akan menemukan kalimat utamanya, yaitu batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Dan kalimat lainnya adalah kalimat penjelas. Setelah ditemukan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, yaitu gagasan pokok pada teks bacaan tadi, batik merupakan kain asli Indonesia yang didapatkan dari kalimat utama. Kemudian gagasan pendukungnya, 1. Cara membuat batik dari kalimat penjelas ke-1. 2. Tempat asal kain batik dari kalimat penjelas kedua. 3. Persebaran kain batik dari kalimat penjelas ketiga dan keempat. Seperti dari teks bacaan permainan tradisional gatrik, kita akan menemukan informasi setelah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Maka akan kita ketahui bagaimana cara permainan gatrik, bagaimana aturan permainannya, dan gatrik itu permainan yang seperti apa. Selain permainan-permainan tradisional yang sudah kita ketahui tadi, kita dapat menciptakan permainan lainnya yang seru dan edukatif dengan menggunakan bahan bekas yang mudah didapatkan, seperti membuat permainan alat telepon sederhana dengan bahan gelas plastik atau gelas kaleng bekas dan benang kasur. Alat ini dapat membuktikan bahwa bunyi dapat merambat pada benda padat. Apakah kalian tahu? Salah satu sifat bunyi adalah dapat merambat. Bunyi dapat merambat pada 3 jenis media, yaitu bunyi dapat merambat pada gas, bunyi dapat merambat pada benda padat, dan bunyi dapat merambat pada benda cair. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Mari kita analisis sifat-sifat bunyi dapat merambat. Pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Kegiatan yang dapat membuktikan bunyi dapat merambat pada benda padat adalah menggunakan alat telepon sederhana seperti pada gambar. Bunyi merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Selain itu, kita dapat mendengar suara panggilan ibu ketika kita sedang di dalam kamar meskipun pintu ruangan tertutup. Hal itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat pada benda padat. Tembok yang memisahkan kamar dan ruangan lainnya adalah benda padat.
Kemudian bunyi merambat melalui benda cair. Suara batu yang dipukul di dalam air atau batu yang dipukulkan pada drum yang berisi air akan mengeluarkan bunyi dan terdengar. Air termasuk benda cair. Mari kita perhatikan dan simak tayangan video dua buah batu yang dibenturkan di dalam air. Benturkan kedua batu tersebut. Ini ya, teman. Suara benturan kedua batu di dalam air terdengar jelas. Hal itu membuktikan bunyi dapat merambat pada benda cair. Sekarang coba kita perhatikan suara detak jarum jam dinding yang dapat kita dengar oleh indera pendengar kita, yaitu telinga. Suara detak jarum jam dinding terdengar jelas oleh kita, padahal jarak jam dinding yang menempel pada tembok jauh dari diri kita. Hal itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat pada gas atau udara. Bunyi merambat melalui gas. Ketika kita berbicara atau mengobrol adalah contoh bahwa suara merambat melalui udara. Udara termasuk gas. Setelah memahami keanekaragaman permainan tradisional dan sifat-sifat bunyi dapat merambat, mari kita buat alat telepon sederhana jarak dekat dari bahan bekas yang mudah ditemukan, yaitu gelas plastik atau gelas kaleng dan benang kasur. Mari kita siapkan alat dan bahannya, yaitu 2 buah gelas plastik atau gelas kaleng, benang kasur secukupnya, gunting, dan paku. Buatlah seperti yang ada pada gambar ya. Selain alat permainan, alat telepon sederhana ini juga bernilai edukasi, yaitu dapat membuktikan sifat bunyi dapat merambat pada benda padat. Setelah itu, mari kita melakukan percobaan untuk membuktikan sifat bunyi dapat merambat pada media lainnya, yaitu sifat bunyi dapat merambat pada gas, seperti pada percobaan pertama. Kemudian pada percobaan kedua, sifat bunyi dapat merambat pada benda padat, memakai alat telepon sederhana yang sudah kita buat tadi. Kemudian percobaan ketiga, sifat bunyi dapat merambat pada benda cair. Silakan lakukan percobaan demi percobaan bersama dengan teman pasanganmu. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan kepada guru. Kemudian isi tabel untuk hasil percobaan, sifat-sifat bunyi dapat merambat. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.